Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazania Aulia Salwa dengan NPM 2424235. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka pada saat ini. Pemaparan materi ini dimaksudkan dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Mengapa diperlukan perubahan kurikulum? Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan seiring perkembangan kebijakan pendidikan nasional maupun kebutuhan peserta didik. Setiap kurikulum hadir membawa penekanan yang berbeda, mulai dari penataan materi, penguatan proses belajar, orientasi kompetensi, hingga fleksibilitas dan diferensiasi. Sekarang kita masuk ke timeline perubahan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah dipelajari sebelumnya. Pada kurikulum ini juga berfokus pada pemberian fondasi awal dan mendasar dalam pembentukan karakter bagi siswa. Lalu, beralih menjadi kurikulum 1952, yaitu uraian rencana pelajaran. Rencana pelajaran terurai 1952 sering digambarkan sebagai fase pemantapan setelah kurikulum 1947. Pada masa ini, pemerintah mulai menata pendidikan nasional dengan struktur yang lebih rapi. Penjabaran mapel serta keterkaitan materi dengan tujuan pembelajaran lebih terstruktur di kurikulum ini. Setelah itu kita beralih ke kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan Pancawardhana. Kurikulum 1964 dikenal dengan konsep Pancawardhana, yaitu pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan 5 aspek utama peserta didik. Konsep Pancawardhana menginginkan siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga moral, keterampilan, emosional, dan jasmani. Lalu berlanjut pada kurikulum 1968, arah pembelajaran pada periode ini lebih menekankan pembinaan jiwa Pancasila, penyempurnaan dari kurikulum 1964 sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan menata proses belajar agar lebih tertib, terarah, dan mudah diterapkan di sekolah-sekolah termasuk di Indonesia. Lalu kita berlanjut dengan kurikulum 1975 atau PPSI dan tujuan instruksional. Melalui pendekatan PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional, pembelajaran disusun menjadi tujuan, menjadi materi, menjadi metode, dan evaluasi. Hal ini berfokus pada tujuan instruksional yang terukur, serta evaluasi yang lebih terstruktur untuk meningkatkan efektivitas pengajaran bagi guru. Lalu, kurikulum 1984, CBSA dan pendekatan proses. Kurikulum 1984 dikenal luas melalui konsep CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini mendorong kegiatan belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran utama. Tujuannya adalah agar pemahaman konsep terbentuk melalui proses belajar, bukan hanya sekedar hafalan. Lalu ada kurikulum 1994. Pada kurikulum ini dilakukan penyeragaman struktur materi dan waktu belajar untuk menjamin standar pendidikan nasional yang konsisten. Walaupun kurikulum 1994 cenderung lebih padat dari sisi materinya. Memasuki tahun 2000-an, kurikulum pun berubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berorientasi pada kompetensi, menilai kemampuan nyata peserta didik, dan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Kemudian ada KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Kurikulum ini tetap mengacu standar nasional, namun pengembangan dan implementasinya lebih fleksibel di tingkat sekolah melalui penyusunan silabus, RPP, dan penguatan muatan lokal. Setelah itu beralih menjadi kurikulum 2013 atau lebih dikenal K13. Dalam kurikulum ini dilaksanakan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, penguatan karakter, serta penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Lalu yang terakhir, kurikulum yang kita pakai saat ini ialah kurikulum Merdeka atau KURMA. Kurikulum Merdeka hadir untuk memperkuat kualitas pembelajaran agar lebih relevan, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Inti dari kurikulum ini ialah fokus pada capaian pembelajaran,
pembelajaran yang fleksibel dan diferensiasi, serta penguatan karakter melalui proyek P5. Pada kurikulum tahun ini juga disampaikan bahwa kurikulum Merdeka akan beralih menjadi kurikulum nasional, di mana pendekatan yang dipakai dalam kurikulum nasional ini adalah deep learning, yang memfokuskan 3 pilar utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, atau pembelajaran dengan kesadaran, pembelajaran bermakna, dan pembelajaran dengan menyenangkan. Baik, jadi dari yang sudah disampaikan, kesimpulan yang bisa ditarik ialah setiap kurikulum lahir sesuai dengan kondisi dan tuntunan pada masanya, baik dari segi kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, maupun tantangan pendidikan yang dihadapi. Dengan menelaah perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu, kita dapat memahami kesinambungan arah perubahannya, serta melihat kebijakan pendidikan di Indonesia secara lebih menyeluruh. Sebagai bahan refleksi, kajian ilmiah maupun penerapan dalam praktik pembelajaran. Untuk sumber dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, saya mengakses materi tersebut dari laman web kurikulum.ac.id atau bisa dilihat nanti di sini linknya. Kurikulum.ac.id merupakan situs resmi Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Informasi Kurikulum Indonesia yang menyajikan informasi kurikulum Indonesia secara terstruktur. Dan saya mengakses itu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Saya rasa cukup itu materi yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kita kali ini. Semoga hal yang sudah disampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.